Perkenalkan, saya Farad Azwar yang dinas pada pagi hari ini dari jam 8 sampai jam 12 nanti. Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa? Bapak Gilang. Bapak Gilang, umurnya berapa Bapak? Umurnya 37 tahun. 37 tahun ya Bapak ya. Baik, nah pada pagi ini kita akan melakukan tindakan pemeriksaan sistem persarafan ya Bapak ya. Nah kalau tahu bagaimana keadaan Bapak pada pagi hari ini Bapak? Keadaan saya baik-baik saja. Baik saja Bapak ya. Ya. Oke, seperti yang saya katakan tadi, kita akan melakukan tindakan pemeriksaan sistem persarafan lebih kurang 15 menit dan di ruangan ini saja. Apakah Bapak bersedia? Sedia lah. Baik, Bapak bersedia, mohon kerjasamanya Bapak ya. Ya. Nah baik Bapak, sebelum kita melakukan tindakan, saya akan bertanya terlebih dulu, yaitu tentang apakah ada keluhan yang Bapak rasakan terkait gerakan sistem saraf Bapak dari atas sampai ke bawah Bapak? Untuk saat ini tidak ada. Tidak ada Bapak ya? Ya. Baik. Nah apakah Bapak pernah mengalami cedera Bapak? Cedera ketika kecelakaan atau terjatuh gitu Bapak? Tidak ada. Tidak ada juga Bapak. Trauma juga tidak ada Bapak? Tidak ada. Oke. Nah baik kalau itu kita mulai untuk melakukan pemeriksaan sistem persarafannya, yaitu yang pertama kita lakukan tingkat kesedaran. Nah nanti Bapak bisa berbaring ya Bapak ya? Baik, baik. Pertama itu kita beri rangsangan, yaitu dengan cara memanggil pasien, tanyakan lokasi di sini dan juga tanyakan hari. Baik Bapak, Bapak Gilang. Ya, Baik, Bapak tahu ini di mana Bapak? di rumah sakit Rumah sakit ya, oke. Bapak tahu hari ini tanggal berapa Bapak? tanggal 11 Iya. Hari apa Bapak? hari Sabtu. Baik. Nah selanjutnya itu kita berjabat tangan dengan pasien untuk menilai ekstremitas dari pasien. Nah jika lemah, kita anjurkan pasien untuk buka mulut, julurkan lidah dan juga kita suruh kedipkan mata. Kita berjabat tangan ya Bapak ya. Nah baik, di sini ekstremitas pasien normal ya, tidak ada lemah gitu. Nah apabila jika pasien belum bisa membuka mata, bisa kita beri rangsangan nyeri, yaitu dengan cara menekan jarinya. Oke, nah apabila ada rangsangan artinya pasien bataknya normal. Nah selanjutnya apabila pasien tidak mengikuti perintah dari pemeriksa, selanjutnya pemeriksa bisa mencubit, yaitu bagian otot trapezius, yaitu di bagian leher pasien. Nah intensitas nyeri pada pasien tersebut bertahap rangsangan, yaitu maksimal 10 detik. Nah di sini ada rangsangan dari pasien, artinya pasien normal gitu. Nah, apabila pasien tidak belum bisa menunjukkan respon terbaiknya, maka kita bisa melakukan itu penekanan pada bagian kaki supraorbital. Ini ya Bapak ya. Nah, di sini kita lihat respon dari pasien, yaitu motoriknya bisa kita beri nilai 5. Mengapa? Karena pasien memiliki respon dan juga bisa menghalangi rangsangan diberi, yaitu melewati klavikula. Nah, pada bagian ini ada 3 parameter yang kita lihat, yaitu pada mata, motorik, dan juga verbal. Yaitu pada mata pasien bisa kita beri skor 4, karena ketika kita datang, pasien datang, mata pasien normal seperti itu. Nah, yang ketiga itu ada verbal, di mana di sini kita beri skor 5. Mengapa? Karena pasien bisa menjawab pertanyaan yang diberikan, yaitu baik nama, baik lokasi, dan juga hari pada hari ini. Nah, baik, selanjutnya itu pemeriksaan tanda rangsang mendingan. Nah, di sini ada beberapa tipe. Yang pertama, kaku kuduk. Kita posisikan pasien yaitu berbaring telentang, kemudian kita olehkan kepala pasien hingga ke kiri ke kanan. Ini siapa Pak ya? Oke. Nah, selanjutnya itu kita letakkan tangan kiri kita di bawah kepala pasien, namun tidak menggunakan bantal. Ini siapa Pak? Kita letakkan tangan kiri kita di bawah kepala pasien. Nah kemudian tangan kanan kita berada di dada pasien. Nah kemudian kita arahkan kepala pasien hingga ke dada pasien. Oke, sekali lagi Bapak. Baik, selanjutnya itu kita lakukan pengecekan pada bahu pasien untuk mengangkat bahu pasien apakah terasa nyeri atau ada tekanan atau tidak. Ini ya Bapak ya. Oke, nah di sini kita lihat posisi bahu pasien itu normal ketika diangkat. Nah selanjutnya itu tipe kedua itu ada Brodsky 1. Nah di mana posisi pasien juga terlentang, kemudian posisi tangan kita berada di bawah kepala pasien, dan kemudian tangan kanan kita itu berada di dada pasien. Nah kemudian kita angkat kepala pasien hingga ke dada. Nah di sini kita lihat reaksi dari ekstremitas bawah pasien dari panggul dan juga lututnya, apakah ada gerakan fleksi atau tidak. Nah di sini terlihat tidak ada, artinya normal. Nah selanjutnya yaitu ada Brodsky 2. Nah, di mana posisi pasien tetap berbaring telentang. Kemudian di sini bagian ekstremitas bawah pasien kita angkat, itu bagian lutut pasien. Kita fleksikan. Nah, di sini kita lihat ketika kita memfleksi apakah bagian tungkai sebelahnya bergerak atau tidak. Di sini tidak bergerak, artinya tungkai pasien normal. Nah, selanjutnya itu ada design sign. Nah, di sini kita juga menggunakan ekstremitas bawah pasien, yaitu kita melihat apakah ada tekanan ketika kita angkat atau tidak. Ini Bapak. Nah, di sini kita angkat lurus, yaitu lurus.
yaitu setinggi 70 derajat. Nah, apabila pasien merasa nyeri dan ada tekanan dan kurang dari itu, selanjutnya itu posisi cardiac sign, di mana di sini kita angkat salah satu bagian sendi panggul pasien, sehingga paha pasien itu membentuk ventricle. Nah, kemudian bagian lutut pasien kita angkat yaitu setinggi 135 derajat. Apabila pasien merasa nyeri dan ada tekanan dan pada saat pengangkatan kurang dari 130 derajat, artinya pasien positif, artinya tidak normal bagian tungkai pasien. Nah, baik, selanjutnya itu kita melakukan cek nervus kranial yaitu 12 saraf. Yaitu yang pertama saraf 1 yaitu olfaktorius. Nah, di sini kita memberikan wangi-wangian atau bau-bauan kepada pasien agar pasien bisa mengatakan bahwa apa yang kita berikan tersebut. Itu dengan cara Bapak nanti bisa menutup dua matanya Bapak ya, kemudian menutup satu hidungnya, dan kemudian nanti saya akan memberikan bau-bauan. Nanti Bapak bisa menebaknya Bapak ya. Baik, boleh Bapak tutup matanya Bapak dan hidungnya tutup satu Bapak. Baik, Bapak ini bau apa? Oke, betul. Kali ini Bapak? Oke, betul. Terakhir ini bau apa Bapak? Oke, betul ya Bapak ya. Baik Pak, bisa dibuka mata kembali. Nah, selanjutnya itu saraf 2 yaitu saraf optikus. Dan di sini kita melihat fungsi ketajaman dari mata pasien ini. Pertama, kita suruh pasien untuk baca koran atau buku tersebut. Bapak bisa baca bagian atas ini Bapak? Terapi modalitas untuk pasien gangguan jiwa. Nah, baik. Nah, apabila pasien bisa membacanya, bisa kita lanjutkan ke lapang pandang. Namun kalau tidak bisa kita lakukan tindakan itu sena lengkap. Nah, selanjutnya itu lapang pandang. Di sini Bapak bisa melihat ke arah saya dan kemudian menutup mata sejajar dengan saya. Kemudian nanti Bapak bisa menebak tangan saya ke atas kiri bawah serta angka berapa saya tunjukkan. Baik, bisa tutup matanya Bapak. Oke, apakah Bapak lihat? Ini angka berapa Bapak? 2, Ini, 2, ini, 1, ini. 1, 3. Nah, baik Bapak ya, Bapak tadi bisa menjawab angka yang saya berikan. Nah, selanjutnya yaitu kita lakukan pengecekan pupil pada mata pasien itu dengan menggunakan kannular. Di mana di sini kita melihat apakah pupil mata pasien itu normal atau tidak. Di sini Bapak ya, dari luar ke dalam. Nah, baik, di sini terlihat pupil mata pasien itu tipis, seratnya itu tipis dan juga di samping. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke saraf 3, 4, 6 yaitu untuk melihat menggerakkan bola mata ke kiri dan ke kanan. Baik Bapak bisa menggerakkan bola mata Bapak ke kiri dan ke kanan Bapak, bola mata saja. Oke, bagus ya Bapak ya. Nah, selanjutnya yaitu cek diplopia. Nah, di mana di sini kita memberikan satu angka atau satu benda untuk mengecek apakah pasien itu penglihatan ganda atau tidak. Bapak ini berapa Bapak? Ini. Oke, nah artinya pasien normal matanya tidak berpenglihatan ganda. Nah, selanjutnya itu cek strabismus. Nah, di sini kita meletakkan satu jari kita berada di tengah mata pasien dan kita lihat apakah kedua bola mata pasien itu bergerak, berkedip atau cuma satu saja yang berkedip. Kedipkan apa? Kedipkan. Nah, di sini dilihat bahwa bola mata Bapak pasien yaitu berkedip keduanya. Nah, selanjutnya itu cek pupil. Nah, di sini dengan menggunakan pendek. Nah, biasanya kalau pada orang normal bentuk pupil itu agak mengecil, ruangannya agak gelap. Kita cek bagian kiri dan kanan. Nah, baik, di sini mata pasien, pupil pasien itu normal. Dan terakhir yaitu kelopak mata pasien. Di sini kita suruh pasien untuk menggerakkan kelopak matanya ke atas dan kita pantau, kita lihat apakah salah satu kelopak matanya itu terjatuh atau tetap berada di atas. Bapak bisa diangkat Pak. Oke, ditahan Pak, ini. Oke, nah di sini kelopak mata pasien tidak terjatuh, artinya kelopak mata pasien itu normal. Nah, baik, selanjutnya itu pemeriksaan saraf 5 itu trigeminus. Itu saraf syukuran, saraf sensorik dan juga motorik. Yang pertama itu sensorik. Kita anjurkan pasien untuk tutup mata, kemudian kita beri rangsangan. Kita lihat pasien ketika kita beri rangsangan di muka pasien. Baik Bapak bisa tutup matanya. Kemudian nanti kalau ada terasa rangsangan, Bapak bisa angkat tangannya Bapak ya. Ada Bapak rangsangannya? Oh, baik, bisa buka matanya kembali Bapak. Nah, baik, selanjutnya itu respon motorik. Nah, di mana di sini kita suruh pasien untuk mengunyah. Kemudian kita lihat respon atau kita lihat bagian otot muka pasien apakah teraba atau tidak. Bapak bisa seperti mengunyah Bapak. Seperti mengunyah makanan Bapak. Nah, di sini teraba tonus otot pada muka pasien.
Nah, selanjutnya yaitu saraf 7 yaitu facialis. Nah, di sini kita melihat muka dari pasien itu dengan cara kita suruh pasien untuk pada bagian motorik kita suruh pasien untuk senyum. Senyum Bapak. Baik, senyum Bapak. Gigi Bapak. Ya, bagus. Angkat alisnya Bapak. Oke, kembangkan pipinya Bapak. Nah, di sini kita lihat antara kiri dan kanan apakah simetris atau tidak. Ini tidak simetris. Kemudian itu yang sensorik, itu dengan cara kita memberikan rangsangan pada lidah pasien. Kemudian pasien bisa menyebutkan rasa apa yang kita berikan. Untuk matanya Bapak, julurkan lidahnya Bapak. Oke. Ini rasa apa Bapak? Asik. Bagus Bapak ya. Baik, selanjutnya ini rasa apa Pak? Manis, oke. Nah, bisa dibuka kembali matanya Pak. Nah, di sini pasien bisa menyebutkan rasa-rasa yang diberikan itu rasa garam dan juga rasa gula. Baik, selanjutnya itu kita lanjutkan pemeriksaan saraf yang ke-8 yaitu vestibulo dan cochlearis. Di mana di sini kita untuk melihat fungsi keseimbangan dan juga fungsi pendengaran dari pasien. Pertama itu ada cochlearis. Di mana di sini kita melihat fungsi pendengaran dari pasien, apakah pasien bisa mendengar detik, jam atau tidak. Bapak, apakah Bapak mendengarnya Bapak? Dengar ya Bapak ya. Nah, artinya pendengaran Bapak normal ya Bapak ya. Nah, kemudian baik Bapak, selanjutnya itu pemeriksaan vestibulo yaitu Bapak bisa berdiri Bapak. Nah, di sini untuk mengecek keseimbangan dari Bapak bisa menutup matanya. Kita tunggu hingga 10 detik ya Bapak ya. Bapak bisa lurus enggak? Baik, apakah Bapak merasa pusing Bapak atau ingin terjatuh? Tidak, berarti normal ya Bapak ya. Selanjutnya bisa Bapak buka matanya. Kemudian posisi kaki yaitu kaki kanan berada di depan, sedangkan kaki kiri itu berada di bagian belakang. Kaki kanan. Seperti ini Bapak ya. Bapak tahan hingga 10 detik Bapak. Apakah Bapak merasakan rasa ngantuk terjatuh Bapak? Tidak ya Bapak ya. Nah, artinya fungsi keseimbangan Bapak itu normal Bapak ya. Bisa duduk kembali Bapak. Nah, selanjutnya itu kita lakukan pemeriksaan saraf 9 dan 10. Nah, di mana di sini kita suruh pasien untuk membuka mulutnya membentuk huruf A. Di sini kita melihat anak tekak atau uvular dari pasien apakah miring ke kiri ataupun ke kanan. Baik Bapak bisa membuka mulutnya Bapak. Nah, baik di sini saya lihat anak tekak Bapak ya. Apabila anak tekaknya miring ke kiri, artinya memiliki kelumpuhan pada sebelah kanan. Apabila uvular atau anak tekaknya miring ke kanan, berarti memiliki kelemahan atau kelumpuhan pada sebelah kiri. Nah, baik Bapak. Baik, Bapak bisa buka mulutnya kembali Bapak. Nah, di sini saya akan masukkan spati lidah di bagian pangkal lidah Bapak. Apabila pasien muntah, artinya respon pasien baik. Namun apabila pasien tidak muntah, artinya respon terhadap spati lidah ini buruk. Nah, artinya respon pasien ketika diberikan spati lidah ini normal. Baik, selanjutnya yaitu lakukan pemeriksaan saraf 11 itu aksesorius. Nah, di mana di sini pasien disuruh untuk melihat kiri kanan, kemudian melihat bahu kiri bahu kanan, kemudian menarik kepala kanan dan ke arah kanan dan juga ke arah kiri untuk melihat apakah simetris antara kiri dan kanannya. Baik Bapak bisa melihat ke arah kiri Bapak. Oke, ke arah kanan. Lihat bahu kiri Bapak. Oke, lihat bahu kanan. Tarik kepalanya ke kiri Bapak. Ditarik ya. Ke kanan Bapak. Oke, kemudian Bapak angkat bahunya Bapak. Oke. Nah, di sini tadi terlihat simetris ya Bapak ya antara kiri dan kanan. Nah, selanjutnya yaitu yang terakhir itu saraf 12 yaitu hipoglossus. Nah, di mana di sini ada dua bagian yaitu bagian motorik dan juga bagian sensorik. Di sini suruh pasien untuk menyulurkan lidahnya sepanjang-panjangnya, kita untuk melihat mengobservasi apakah lidahnya itu miring ke kiri ke kanan atau tetap berada di tengah. Baik Bapak, julurkan lidahnya Bapak. Oke. Nah, baik, di sini kita melihat bahwa lidah pasien ketika dijulurkan yaitu berada di tengah, artinya lidah pasien itu normal. Nah, baik, selanjutnya yaitu kita melihat kemampuan sensorik dari pasien, yaitu kita memberikan zat rasa kepada pasien dan pasien bisa menebak rasa apa yang diberikan. Oke, Bapak bisa menjulurkan lidahnya dan menutup matanya Bapak. Baik, rasa apa Bapak? Pahit Bapak ya. Nah, baik, bisa buka mata kembali Bapak. Nah, baik, Bapak ketika minum obat apa rasanya Bapak? Pahit. Nah, di sini pada saraf 12 ini pasien bisa menyebutkan motorik dan juga sensorik, artinya saraf 12 pasien itu normal. Baik Bapak, untuk pemeriksaan sistem persarapannya sudah selesai Bapak ya. Nah, dapat disimpulkan bahwa sistem persarafan Bapak itu normal, yaitu dari atas hingga ke bawah tadi Pak ya. Nah, bagaimana perasaan Bapak setelah dilakukan pemeriksaan tadi Bapak? Saya lega mengetahui bahwa sistem saraf saya normal. Oh, hendak ya Bapak ya. Nah, kalau begitu sebelum saya kembali kurangan, apakah ada yang Bapak tanyakan saja dulu Bapak? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, terima kasih atas kerjasamanya. Kalau begitu saya permisi, assalamualaikum, selamat pagi.